Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, saya melanjutkan dari langkah 6 yang sudah disampaikan oleh Ibu Hernawati, yaitu tentang mengelola keuangan usaha. Nah sekarang kita masuk ke langkah 7 ini Bu ya, langkah penutupan. Senang ya Bu ya, karena langkah penutupan kita mau pulang ya, mau ketemu keluarga, saudara dan sebagainya. Kayaknya ibu-ibu udah pada lemes nih. Ya, udah lemes ya. Kita coba dulu slogan pada sesi ini, yaitu kalau saya bilang uang tidak cukup, ibu jawab ya. Ya diatur dong. Ingat ya. Ya kita coba dulu. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, bagus sekali. Baiklah ibu-ibu, ya sebelum saya tutup, saya ingin ibu-ibu menyampaikan kira-kira hal penting apa yang kita pelajari pada pelatihan hari ini. Oke, ada yang ingin menyampaikan? Silahkan tunjuk tangan. Ada nggak? Oh iya, Ibu Putri ya, silahkan Ibu Putri. Kira-kira hal penting apa sih yang kita pelajari pada hari ini? Menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Bagus sekali. Ada yang ini yang menyampaikan? Oh ya, Ibu Dela, silahkan. Bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Membedakan pengeluaran yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Jadi dibedakan antara mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oleh Ibu Tia, silahkan menyampaikan. Mengendalikan anggaran dengan sistem amplop dan catatan khas harian. Oke, jadi mengendalikan keuangan dengan menggunakan sistem amplop dan catatan khas harian. Baiklah, bagus sekali jawaban ibu-ibu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita tepuk salut ya. Ingat ya. Ingat. Tepuk salut. Bisa kayak gini. Tepuk salut. 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 Iya, gitu aja ya. Oke, iya, coba ya Bu ya. Tepuk salut. 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 Iya. Oke, pokoknya kurang semangat ya. Kita kasih tepuk semangat ya. Gini yang kayak gini tuh ya. Tepuk semangat. 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 Kita coba ya. Kita coba ya. Oke, oke. Tepuk semangat. 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 Ibu Tia kayak kurang semangat ini apa? Mikirin hutang ya Bu ya. Oke, untuk melengkapi jawaban dari yang ibu sampaikan, kita coba nonton di video dulu ya. Sebentar, saya putarkan videonya. Ibu-ibu, dalam Kelihatan ya, Bu? usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, ibu-ibu selamat Ibu-ibu, mencoba katanya. uang Semoga berhasil. Oke, dari video tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita tangkap dari video tadi? Ada yang ingin disampaikan? Coba, Ibu Dela, apa yang disampaikan dari video tadi? Mengumpulkan informasi untuk mengembangkan ide usaha. Iya, mengumpulkan informasi untuk apa Ibu? Mengembangkan ide usaha. Ada lagi yang ingin sampaikan? Coba Ibu Putri. Mencari ide lain dan tidak meniru ide Orang lain. Oh, mencari ide dengan tidak meniru ide orang lain. Jadi idenya itu harus dikembangkan lagi ya, dibedakan biar pas jualan itu persaingannya sedikit gitu. Ada Ibu Tia, ayo silakan sampaikan Ibu Tia.
membuat promosi. Membuat promosi, misalkan beli 5 gratis satu gitu ya, itu juga bisa menarik pelanggan ya. Dari video dari jawaban ibu tadi itu kita bisa menyimpulkan di dalam brosur ini bangun usaha dengan siasat yang jitu. Di sini yang pertama, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan dan keterampilan yang ada seperti yang telah Ibu Putri sebutkan. Nah, di sini Ibu Lili tadi ya, dia pergi ke pasar ya. Dia pergi ke pasar, dia melihat ide jualannya itu berupa ikan ya. Dia memanfaatkan ikan untuk sebagai ide usahanya nanti ya. Kemudian Ibu Lili juga mengumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha seperti yang dijelaskan Ibu Dela tadi. Informasinya bisa didapatkan di teman ya yang berjualan di pasar, bisa dari televisi dan sebagainya. Kemudian ya, yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Nah, Ibu Lili tadi berpikir bahwa kalau berjualan ikan mentah itu sudah sangat banyak sekali. Nah, dia berpikir bahwa dia akan membuat ikan balado. Nah, kalau ikan balado kan biasa sudah jarang ya. Nah, makanya itu banyak dia mempunyai ide usaha untuk membuat menjual ikan balado ya. Kemudian Ibu Lili juga membuat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha yang didapat memberikan keuntungan. Jadi rencana itu harus terencana ya, untuk beli ikan dan sebagainya. Kemudian menyusun rencana untuk mendapatkan pelanggan seperti yang Ibu Tia tadi jelaskan dengan cara membuat promosi, misalkan beli 5 gratis 1. Di situ akan mengundang pelanggan ya, bahkan kita bisa juga mendapatkan pelanggan tetap. Kemudian catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Jadi yang usaha yang Ibu Lili tadi lakukan itu dicatat dalam sebuah catatan ya, catatan harian, biar tahu mana pemasukan dan mana pengeluaran. Nah, nanti itu dibuat ke dalam arus kas tahunan untuk mengetahui apakah usaha itu untung, rugi, mandek ataupun bahkan gulung tikar. Ya, dari brosur yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak Bu? Ada? Ada nggak? Kayaknya ibunya pada lemes nih. Kita coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya ibunya pada malu-malu ya. Oke, jadi Ibu sekarang buka di buku pintarnya, silahkan dibuka. Itu di halaman 38 sampai 48. Itu bisa dibuka ya. Itu lembar pertama. Itu tugas untuk Ibu di rumah ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu akan memberi manfaatnya kepada Ibu kalau Ibu melaksanakannya di rumah ya. Itu latihan 3A, itu tentang mencari usaha. Nah, di situ Ibu tuliskan di kolom pertama itu kira-kira hasil alam, kemudian lingkungan apa sih yang terdapat di daerah Ibu. Misalkan ya, di tempat Ibu itu Bu Putri ya, banyak singkong. Nah, ditulis di situ singkong. Nah, di tempat Ibu Dela misalkan banyak pisang, ditulis di situ pisang. Begitu juga selanjutnya ya. Kemudian di latihan 3B dibuka di lembar berikutnya ya. Oke, di lembar berikutnya itu latihan 3B. Itu mengenai mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Di situ ditulis siapa targetnya, misalkan anak-anak atau orang dewasa dan sebagainya. Begitu juga sampai ke halaman 48 ya. Nanti Ibu di rumah itu kerjakan. Kalau misalkan seperti Ibu Dela ya, tidak bisa membaca dan menulis, nanti bisa minta tolong sama anaknya atau cucunya ya Bu ya, untuk menuliskan kira-kira. Nah, Ibu yang menuangkan idenya. Oke, baiklah Ibu-ibu, setelah memahami ya sesi 3 tentang memulai usaha tadi, selanjutnya kita coba ingat kembali sih seluruh pelajaran dari kedua sesi sebelumnya, karena sesi ini merupakan sesi terakhir di modul ekonomi. Kita coba buka film 3D ya Bu ya. Ayo ibu-ibu semangat ya. 3D.
Ibu-ibu, uang rumah Kita antar tangga lagi ya, Bu, ya. adalah agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Oke, baiklah ibu-ibu. Jadi apa yang saya sampaikan sama teman-teman rekan-rekan sebelum saya di langkah-langkah sebelumnya itu akan memberi manfaat apabila ibu dapat mempraktekannya di rumah. Ya Bu ya, siap dipraktekkan ya? Siap. Oke, siap memulai usaha? Siap. Kami bisa. Yakin bisa. Pasti bisa. Oke, kita coba ya. Oke. Ingat kata-katanya? Ingat? Oke. Siap memulai usaha? Siap. Kami bisa, yakin bisa, pasti bisa. Sekali lagi. Siap memulai usaha? Siap. Kami bisa, yakin bisa, pasti bisa. Oke, baiklah ibu-ibu. Terima kasih karena telah menghadiri undangan saya untuk pertemuan bulanan rutin ya. Minggu depan kita pertemuan di tempat siapa ini? Oh, ke tempat Ibu Dela. Iya, jadi kita tentukan itu setiap tanggal 16 ya, jangan lupa ya. Setiap tanggal 16 itu dari jam 8 sampai jam 10 ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tia karena bersedia ditempati rumahnya untuk kegiatan pertemuan pada bulan ini. Oke, baiklah ibu-ibu, dari saya sampaikan ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau saya rasa cukup, mungkin itu saja. Kalau ada kesalahan dan kehilafan, saya bukan bermaksud menggurui ya Bu ya. Saya yakin ibu-ibu jauh lebih hebat daripada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Kalau ada baiknya dipraktekkan, tapi kalau ada buruknya kira-kira disilahkan saja ya Bu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hadir ya bulan berikutnya ya. Oke, baiklah, terima kasih.